Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Fitrianti. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan ya hasil dari presentasi kelompok 1 mengenai konsep dasar rasional dan ilmu pendidikan. Saya Devina Fitrianti, NIM 130111900014. Oke, sini ada konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak terlepas dari pembahasan tentang manusia ya. Manusia itu memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Subjek memiliki banyak definisi, salah satunya dijelaskan oleh Noto Nugroho yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopluralis sekaligus monodual. Sebagai makhluk monopluralis berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodratnya ya, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan satu kesatuan dari mono. Di sisi lain, manusia juga memiliki monodualisme, yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, yaitu makhluk pribadi dan makhluk sosial, tetapi merupakan tetap kesatuan gitu ya, mono. Oke, pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Ya, jadi kayak orang dewasa itu guru, tapi yang belum dewasa itu peserta didik. Nah, dalam bahasa Yunani itu pedagogika. Tulisan Yunaninya pedagogik. Kalau Indonesia pedagogik, yang artinya ilmu yang menuntun anak. Pedagogik juga berarti teori mendidik yang membahas apa dan bagaimana mendidik yang baik. Ya. Menurut Carter ya, Good, ini yang pertama, pendidikan itu adalah seni praktek atau profesi pengajar. Yang kedua, ada ilmu sistematis atau mengajar yang berhubungan dengan prinsip dan metode pengajaran. Itu selanjutnya ada bersifat normatif, ya, artinya pendidik itu harus diarahkan kepada tujuan yang baik dan harus dilaksanakan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Kayak kasih materi ini, nanti dapat dipertanggungjawabkannya sesuai dengan hasil nilai anaknya ya. Hasil nilai anaknya seandainya kurang, berarti kita kurang melaksanakan tanggung jawabnya. Gimana pun caranya, anak itu harus bisa paham kita. Itu yang dapat kita pelajari lagi. Nah, tahukah Anda, untuk mendapatkan mendidik itu tidak serta-merta dimiliki secara sendirinya. Dia itu harus berlatih, berproses, mengalami gitu. Jadi saling belajar sih dalam pendidikan itu. Terus lanjut, di sini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen, yang meliputi kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oke, lanjut, di sini ada landasan pendidikan, ada pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, fungsi landasan pendidikan. Nah, di sini ada pengertian landasan pendidikan itu adalah landasan sebagai alas dasar atau tumpuan fondasi yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun pendidik ya. Dia tuh punya landasan dan dasar dulu sebelum ngajarin ke anak murid, dan anak murid pun mau mempelajari sesuatu harus punya dasarnya dulu. Dasarnya apa? Niat, kayak berproses yang dia mau gitu. Kalau dia nggak ada niat untuk belajar, ya nggak bisa. Itu namanya landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari dua, yaitu landasan yang bersifat material, landasan yang bersifat konseptual. Nah, apa sih landasan yang bersifat material itu? Yaitu mengacu kepada fondasi bangunan gedung gitu. Itu material ya. Dia gedung lah. Kalau nggak ada tempat, gimana kita belajar gitu. Terus kalau konseptual itu mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu landasan pendidikan. Oke, lanjut, landasan pendidikan. Ada religius, ada filosofis pendidikan, ada landasan yuridis pendidikan, ada landasan empiris pendidikan. Ya, yang dibahas terlebih dahulu yaitu mengenai landasan religius. Landasan religius itu walaupun kita mengajarnya bukan tentang agama, tapi kita harus menanamkan toleransi beragamanya, kayak religius agamanya yang ditanamkan kepada peserta didik. Oke, yang kedua ada landasan filosofis, itu landasan yang dari bersumber filsafat yang dijadikan titik tolak pendidikan. Kayak ada idealisme, realisme, dan pragmatisme. Di sini ada jenis landasan pendidikan, yaitu ada hukum yuridis, itu mengenai perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi ada landasan empiris pendidikan, yaitu landasan yang berlandasan faktual pendidikan.
Kayak landasan sosiologis pendidikan, historis pendidikan, psikologis pendidikan itu masuk empiris ya. Nah, kalau psikologis itu kayak bersumber dari studi dalam bidang psikologi yang menjadi sandaran atau tumpuan. Kalau sosiologis itu bersumber dari norma kehidupan di sekitar masyarakat. Nilai-nilainya, norma-norma sosialnya harus ditanamkan dalam landasan empiris pendidikan ini melalui sosiologis landasannya. Ya, landasan historis itu dia itu kondisinya sosial budaya, pendidikan masa lampau di Indonesia. Ada pendidikan tradisional, pendidikan kolonial barat, pendidikan kolonial Jepang, itu beda ya sistemnya. Itu disebut landasan historis. Nah, fungsi landasan di sini ada 4 sebagai pijakan utama. Yang pertama ya, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti landasan hukum pendidikan. Oke, barometer utamanya yang kedua itu untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga ada landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan biar merata ya pendidikannya. Yang keempat ada melindungi fungsi pendidikan dalam pakem agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Oke, penerapan ilmu pendidikan dalam praktek pendidikan. Ini yang terakhir ya. Ini menurut landasan religius pendidikan itu meliputi religius yang tercermin dari tugas utama guru mendidik ya, yang tadi saya bilang ya. Walaupun dia ngajar apapun, tapi dia harus menanamkan jiwa pendidikannya yang religius gitu. Ada toleransi beragamanya juga. Selanjutnya ada filosofis idealisme. Ini mengenai pembentukan karakter, terus pengembangan kemampuan berpikir. Metode yang diutamakan adalah metode dialek. Terus pendidik itu harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidik bagi peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah filosofis realisme. Pendidik bertujuan untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Realisme itu antara lain berpendapat pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman dan pengindraannya. Terus ada filosofis pragmatisme, itu mengutamakan metode pemecahan masalah, menyelidiki dan penemuan, kayak gitu ya. Penerapan pendidikannya memimpin dan membimbing peserta didik. Oke, di sini landasan yuridis itu mengenai undang-undang ya. Di sini yang pertama penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada pasal 33 UU mengatur mengenai bahasa pengantar pendidikan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 itu mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, yang terakhir nih ya, landasan psikologis yang tadi ya salah satunya dapat dilihat dari layanan pendidikan terhadap anak. Berkembangnya individunya itu bertahap secara baik atau enggak gitu kalau psikologis. Dilihatnya ya. Oke, landasan sosial yaitu implikasi dasarnya melandasi sosial logis itu praktek pendidikan dapat mencerminkan melalui adanya struktur sosial di berbagai lingkungan pendidikan pusat pendidikan. Jadi tercerminkan dari keluarga juga, praktek pola asuhnya gimana, terus lingkungan sekolahnya terlihat dari adanya badan kerja atau sama antar sekolah dengan tokoh masyarakat di sekitar sekolahnya itu, gitu ya. Yang ketiga ada landasan historis. Landasan historis yang tadi saya bilang di Indonesia ada 3 ya landasan historisnya. Pertama tradisional kolonial barat itu Belanda ya. Terus ada kolonial Jepang itu historis Indonesia. Cukup sekian dari pemaparan presentasi tugas individu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.